Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Sylvia, so you can call me Sylvia or Via atau juga Ipin juga bisa ya. So kali ini gue pengen sharing sih tentang bebas finansial. Bebas finansial itu sebenarnya apa sih? Bebas finansial menurut gue nggak melulu kayak kita harus punya duit yang banyak. Dan bebas finansial kita juga bisa melakukan banyak hal-hal baik, mimpi-mimpi kita. Contohnya gue pengen naik hajiin orang tua, kan butuh dana yang besar ya. Terus juga kita sedekah, itu kan pasti harus punya duit yang cukup kalau misalnya wakaf atau sebagainya. So let's we bahas sekarang. Sorry ya, Inggris gue campur-campur, masih belum jago. Oke. Nah, di slide kedua gambar ini ada tulisan bebas finansial modal recehan. Emang bisa? Nah, salah satu kebiasaan orang kaya itu tuh pasti mereka berinvestasi. Makanya ada slogan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Soalnya kalau orang yang biasa-biasa aja, kalau punya duit rata-rata langsung dihabisin atau ditabung aja. Tapi kalau orang kaya beda, mereka bakal menginvestasikan duit mereka. Nah, sebenarnya investasi sama nabung itu sama atau beda sih? Menurut kalian sama atau beda? Ayo. So, mari kita bahas di slide berikutnya. Jadi, investasi sama nabung itu beda ya. Kalau nabung, misalkan gue punya celengan, gue tabung. Misalkan gue tabung 5.000 sehari, terus hari kedua 10.000, hari ketiga 5.000. Nah, kan duitnya itu bakal bertambah kalau kita nabung kan. Kalau kita nggak nabung ya udah duit kita nggak bakal bertambah. Nah, itu di nabung ya. Jadi duitnya bakal tetap aja bakal bertambah kalau kita nambahin duit kita juga. Nah, kalau investasi gimana sih? Kalau investasi beda. Kalau investasi itu misalkan kita beli salah satu lot dari perusahaan Indofood misalnya. Indofood itu kan perusahaan kayak Indomie gitu kan. Nah, gue beli satu lot perusahaan itu. Nah, kalau gue udah beli satu lot aja, itu gue udah bisa jadi pemilik perusahaan tersebut. Jadi kita punya hak, kita jadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Nah, saham yang kita beli itu tuh nggak selalu sama aja, nggak selalu nilainya sama. Misalkan terus gue harus nambah duit dulu baru duit gue bertambah. Walaupun kita nggak nambah duit, itu saham tuh bergerak terus gitu, jadi bisa naik bisa turun. Nah, makanya kalau misalnya kan tiap tahun kan ada inflasi, makanya kan misalnya dulu harga mie 500 perak, sekarang udah 5.000. Itu kenapa? Gara-gara ada inflasi kan. Nah, makanya kita disarankan juga untuk berinvestasi biar duit kita itu nggak tergerus inflasi. Karena misalnya hari ini gue beli saham di tahun 2023 2.000 perak. Nah, bisa jadi 2 tahun berikutnya bisa naik jadi 5.000 perak. Pas kita jual dapat untung. Nah, kalau kalian masih belum ngerti, dengerin aja dulu ya. Nah, itu tadi ya sedikit penjelasan dari gua apa bedanya menabung dan investasi. Kalau menabung duit kita tetap terus, kalau misalnya kita nambah ya bertambah duitnya, kalau nggak ditambah ya udah segitu-segitu terus. Tapi kalau investasi enggak, kita misalnya bakal dapat dividen tuh pembagian karena kita termasuk pemegang sahamnya, terus juga nilainya bakal bertambah atau berkurang. Nah, gimana caranya kita bisa tahu bertambah atau berkurang? Ya kita pelajarin, belajar juga kan, nggak boleh ngasal-ngasal dalam berinvestasi. Nah, sekarang di slide yang gue tunjukin ini kan adalah acara MasterChef. Acara MasterChef ini disponsori oleh perusahaan MNCN. Nah, perusahaan MNCN itu harga saham aslinya adalah, ya kalian nggak salah lihat, ini harganya 600-an perak. Sebenarnya udah lama gue SS. Waktu itu gue pernah upload di TikTok, cuma sekarang gue baru update di YouTube, baru diupload gitu. Kalau buat sekarang nggak tahu sih ya harga sahamnya berapa, palingan udah naik, nggak tahu sih, gue belum cek lagi. Nah, terus tuh kalau kita beli satu lot harganya berapa? Nah, nanti gue kasih tahu ya. Nah, sebelumnya kan gue bilang tuh kalau kita mau beli saham itu nggak boleh ngasal-ngasal, kita harus analisis. Kalau misalnya kita asal-asalan, duit kita bakal hilang gede banget. Contohnya Teh Inara Rusli, kalian pasti tahu kan ya, ini kan waktu itu sempat booming gitu.
Nah, beliau itu kan bisa dibilang ya lumayan lah duitnya. Terus beliau menginvestasikan sahamnya. Beliau beli saham terus berinvestasi dan hasilnya lihat kan hilang ratusan juta. Nah, itu karena apa? Salah satu sebabnya bisa jadi FOMO. FOMO itu ikut-ikutan tanpa analisis dulu. Nah, terus gimana sih caranya biar kita bisa bebas finansial? Terus kita bisa tahu gimana cara milih saham yang benar. Nah, gue mau kasih tahu di sini ada kelas Investara. Gue merupakan alumni dari kelas Investara ini. Gue waktu itu belajar saham di sini dan ini tuh bahasanya mudah banget dipahami. Mentornya tuh baik-baik banget, kalau kita nanya insya Allah pasti dijawab. Nah, di sini tuh bakal diajarin saham dari dasar banget, perbedaan khusus antara investasi dan menabung, terus tuh cara milih saham syariah gimana, terus cara beli saham gimana, pokoknya aduh asik banget dah. Kalian harus ikut, ini tuh harganya juga terjangkau banget. Di luaran sana kalau kita mau belajar investasi atau saham bisa sampai jutaan, ini mah enggak. So kalau misalnya kalian emang niat pengen belajar investasi, pengen ngubah hidup kalian dari sekarang, kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi ya, nggak ya? Nggak perlu harus nunggu kayak kalau untuk berinvestasi. So, sekarang gue mau ngasih preview kelasnya dari tanggal 5 sampai 6 Agustus. Jadi di bulan Agustus kelas gratisnya ini berlangsung 2 hari ya. Jadi sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus, yuk kita belajar finansial dulu biar kita bisa merdeka secara finansial juga. Ini tuh gratis, siapa yang mau ikutan? Coba tulis di kolom komen ya, nanti gue masukin ke WA. Nah, ini merupakan beberapa testimoni dari alumni Investara. Sebenarnya banyak banget sih testimoninya, cuma gue lupa atau nggak kehapus deh kayaknya. Pokoknya kalian buktiin aja ya sendiri. Masuk aja dulu preview kelasnya. Preview kelasnya itu gratis. So, siapa yang mau ikut? Let's chance the life. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.